Halo guys, kembali lagi bersama gua, teman cerita lo. Kali ini gua mau ngebahas tentang Ratu Elizabeth. Gue nemuin sesuatu hal yang menarik nih. Kenapa? Karena Ratu Elizabeth II hampir tidak menjadi ratu pada saat ini. Loh, kok bisa? Penasaran kan? Ayo kita cari tahu sejarahnya. Kisah ini berawal dari pemerintahan King George V, yaitu kakeknya Elizabeth II. King George V mempunyai anak. Pertama, Pangeran Edward, yang kedua, Pangeran Albert. Menurut kalian, yang mana ayahnya Ratu Elizabeth II? Ya benar. Ayahnya Ratu Elizabeth II adalah Prince Albert. Sekedar informasi aja nih. Prince Albert itu anak keduanya King George V. Jadi, sebenarnya ayahnya Ratu Elizabeth itu bukan putra mahkotanya, tapi Prince Edward, bukan Prince Albert. Prince Albert punya anak, yaitu si putri, yaitu si Ratu Elizabeth II ini. Kehidupan Elizabeth jauh dari perhatian publik. Ya mungkin karena Elizabeth bukanlah penerus kerajaan. Jadi publik tuh lebih memperhatikan Pangeran Edward karena dia adalah putra mahkotanya. Pada saat kecil, Ratu Elizabeth dididik seperti anak pada umumnya. Terkesannya sih biasa-biasa aja bagi anak-anak dari keluarga kerajaan Inggris. Jadi nggak ada hal yang spesial yang didapetin sama Ratu Elizabeth ini. Di sisi lain, Pangeran Edward sebagai putra mahkota ngedapetin sorotan publik dan reputasi yang tinggi. Pangeran Edward punya reputasi sebagai playboy, sering berpesta, dan melakukan hal-hal ceroboh yang meresahkan pihak istana. Namun, suatu hari Pangeran Edward menemukan belahan jiwanya, yaitu Wallis Simpson, si sosialita dari Amerika. Sebenarnya King George V, si kakeknya Elizabeth, kecewa dengan putra mahkotanya karena dianggap gagal mengendalikan hidupnya. King George lebih menyukai Pangeran Albert, yaitu ayahnya Elizabeth, untuk menggantikan dirinya saat King George turun tahta. Pada tahun 1936, King George V meninggal dunia. Pangeran Edward naik tahta menjadi raja dengan gelar King Edward VIII. Bingung kan kok Ratu Elizabeth bisa jadi ratu? Padahal King Edward VIII udah naik. Harusnya dari keturunan King Edward VIII lah yang jadi pemimpin saat ini. Sebenarnya Raja George V tuh udah ada feeling. Dia pernah ngomong, setelah dia meninggal, anak pertamanya ini akan menghancurkan dirinya sendiri dalam 12 bulan. Setelah beberapa bulan, King Edward VIII naik tahta. King Edward mantap untuk menikahi belahan jiwanya, yaitu Wallis Simpson. Udah mau jadi ratu nih Wallis Simpson. Namun, karena Wallis Simpson adalah janda dari 2 mantan suami yang masih hidup, pernikahan pun tertunda. Karena dalam peraturan kerajaan Inggris pada saat itu, seorang raja tidak boleh menikahi perempuan yang telah bercerai, yang mantan suaminya yang masih hidup. Jadi kalau misalkan suaminya udah meninggal, boleh-boleh aja. Setelah King Edward VIII mengajukan banding ke kerajaan, gereja dan rakyat Inggris menolak keinginan King Edward. Sebagai raja, Edward harus tunduk pada keputusan gereja. Setelah King Edward berpikir dan bergumul dengan hatinya, pada tahun 1936, setelah ia menjabat hampir setahun, King Edward mengundurkan diri sebagai raja. Jadi sekarang tahu kan alasannya kenapa Ratu Elizabeth bisa jadi ratu sekarang. Sebagai anak kedua, Pangeran Albert, ayahnya Elizabeth, otomatis ngegantiin kakaknya sebagai Raja Inggris dengan gelar King George VI. Ternyata cinta itu bisa ngalahin tahta dan harta. Jadi nggak ada namanya tahta harta wanita. Ini hanya wanita yang ada di benak King Edward VIII. Ada yang aneh nggak sih? Bapaknya Elizabeth namanya kan Pangeran Albert, tapi kok dia make gelar King George VI? Itu nama dari mana, ya kan? Nah, ternyata kerajaan Inggris itu memberikan hak untuk calon raja memilih nama resminya dari nama panjang calon raja tersebut. Nama lengkap dari Pangeran Albert ini adalah Albert Frederick Arthur George. Jadi Pangeran Albert milih nama George sebagai gelarnya, yaitu King George
6 karena bapaknya itu King George V. Jadi dia pakai nama bapaknya, tapi karena dia urutan yang ke-6 pakai nama tersebut, jadi ada 6-nya tuh. Jadi King George 6. Kenapa dia milih nama ini? Ini bukan sembarangan dia milih, bukan karena banyak yang make. King George ingin mempertegas bahwa dia adalah penerus ayahnya, dan King George ingin mengembalikan kepercayaan diri kerajaan Inggris setelah skandal yang dilakukan oleh kakaknya, yaitu mengundurkan diri sebagai raja karena memilih untuk menikahi seorang janda yang waktu itu adalah sesuatu yang aib dilakukan oleh seorang bangsawan. King George VI itu tidak pernah mempersiapkan dirinya dan Elizabeth kecil untuk menjadi raja dan ratu di masa depan. Setelah pengangkatan ayahnya, Elizabeth mulai dibentuk dan dididik sebagai penerus kerajaan Inggris. Sebenarnya pas kecil, dia seperti anak-anak normal lainnya. Setelah pengangkatan ayahnya, barulah dia dibentuk dan dididik sebagai penerus kerajaan Inggris. Saat Elizabeth berusia 14, dia melakukan siaran pertamanya di BBC, Children Hour. Elizabeth menyalami dan menghibur anak-anak lain yang telah dievakuasi dari kota karena Perang Dunia Kedua. Kita harus berusaha melakukan semua yang kita bisa untuk membantu pelaut, tentara, dan penerbang kita yang gagah berani. Dan kita juga harus berusaha menjauhkan diri dari bahaya dan kesedihan perang. Kita tahu setiap orang dari kita bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, Elizabeth muda dan Margaret, adiknya, menyamar dan berbaur bersama rakyat Inggris di jalan-jalan kota London. Di salah satu wawancara yang jarang banget dilakuin, dia berkata, Kami bertanya pada orang tua kami, apakah kami bisa keluar dan melihat perayaan. Saya ingat mereka takut kalau nanti kami akan dikenali. Saya ingat barisan orang-orang tak dikenal yang saling menautkan lengan dan berjalan menyusuri Whitehall. Kami semua hanya menyatu bersama gelombang kebahagiaan dan kelegaan. Saat Elizabeth menginjak dewasa, dia bertemu dengan separuh jiwanya, Pangeran Philip dari Yunani. Mereka menikah di tahun 1947 saat Elizabeth berumur 21 tahun. Elizabeth sering diutus untuk kunjungan kerajaan dikarenakan King George VI, ayahnya, mulai sakit-sakitan. Pada 1951, kesehatan King George mulai menurun drastis. Mengetahui situasi tersebut, sekretaris pribadi Elizabeth selalu membawa draft berisi deklarasi kenaikan tahta Elizabeth untuk berjaga-jaga jika ayahnya meninggal saat Elizabeth berada di luar Inggris. Ketika Elizabeth sedang melakukan kunjungan kerajaan di Kenya, ayahnya meninggal dunia pada usia 56 tahun. Elizabeth resmi menjadi penerus kerajaan Inggris di usianya yang muda, 26 tahun. Sekretaris pribadinya pun mulai menyiapkan nama resmi yang ingin dipakai oleh Elizabeth. Elizabeth menjawab, Tentu saja nama saya sendiri, Elizabeth. Nama siapa lagi? lalu terpilihlah nama Queen Elizabeth II. Kenapa ada angkanya di belakangnya? Kenapa nggak cuma Queen Elizabeth aja? Karena dalam garis keturunan kerajaan, nama Queen Elizabeth sudah pernah digunakan. Walaupun nggak kayak King George ke-6, pakai nama bapaknya, King George V, rentangnya tidak jauh. Di kasus Queen Elizabeth II ini, walau rentang waktu pemerintahannya sudah sangat lampau, jauh banget, ini untuk menghindari kekeliruan dalam sejarah Inggris. Tapi nih, penobatan Elizabeth sebagai ratu dilakukan setahun kemudian, yaitu 1953. Dan Ratu Elizabeth II adalah penguasa terlama yang menjabat sebagai ratu sampai saat ini. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa Ratu Elizabeth II bisa jadi ratu. Kita bisa ngambil pelajaran di sini. Kehidupan kita di dunia ini nggak ada yang tahu besok kita jadi apa, besok kita kayak gimana. Kayak King George VI aja,
Dia nggak pernah nyangka bakal jadi raja. Dan dia nggak mau sebenarnya. Karena dia punya masalah dengan cara bicaranya, yaitu sedikit gagap. Walaupun sebelum jauh-jauh dia tahu dia bakal jadi raja, dia udah terapi. Kalau kalian mau ngeliat detailnya, gimana King George VI berjuang untuk bisa sembuh, kalian bisa lihat di King's Speech. Pada situasi King George VI ini harus naik, di situasi Perang Dunia Kedua, seorang pemimpin harus bisa mengambil empati rakyatnya, harus bisa membakar semangat rakyatnya. Karena dengan bekal itulah rakyat akan berjuang di Perang Dunia Kedua. Kalau pemimpinnya aja cara berbicaranya tidak membuat seseorang merasa antusias dan ingin memperjuangkan negaranya, bagaimana rakyat bisa bersimpati dan ikut berkontribusi untuk negara? Jadi dari cerita ini kita bisa simpulin, kita harus bersiap-siap untuk hal yang kita tidak pernah duga. Bisa aja nanti di masa depan kalian diberikan tanggung jawab yang besar seperti King George VI dan Ratu Elizabeth II ini, yang bisa ngebuktiin kalau pemerintahan mereka itu tetap stabil dan tetap berjaya sampai sekarang. Dan jangan berkecil hati, karena Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Dengan jalan yang kita nggak sangka-sangka, walaupun awalnya berat, kayak King George VI untuk naik tahta, kuncinya satu, jangan pernah lelah untuk nyoba. Kalian boleh istirahat sebentar, abis itu ayo kita bangkit lagi. Sekian dulu cerita gua, makasih yang udah dengerin. Gua pamit undur dulu ya, bye-bye.